Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Safir Ramdhani, dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi D3 Perpajakan, Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Oke, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai hukum pajak, yaitu subbab dari utang pajak. Apa sih utang pajak itu? Apa sih pengertian dari utang pajak itu gitu? Kalau di sini kita ngomong secara istilah atau secara undang-undang, utang pajak itu digunakan dalam Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa atau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Pasal 1 angka 8 dengan pengertian bahwa utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar, termasuk itu sanksi administrasi berupa bunga atau denda atau apapun yang memang secara surat ketetapan dimunculkan. Nah, kayak gitu loh, itu yang dimaksud dengan utang pajak. Tapi di sini ada hal yang uniknya gitu. Jadi kadang ada orang berpikir utang pajak dengan pajak terutang itu hal yang sama. Tidak. Kalau utang pajak itu kita fokusnya adalah hal-hal yang memang sudah menjadi kewajiban kita dan sudah dibuatkan surat ketetapannya. Sehingga timbullah beban pajak kita atau kewajiban pajak kita yang memang harus kita segera bayarkan. Di sini ada perbedaan mengenai pajak terutang dengan utang pajak. Tapi yang tadi saya jelaskan adalah mengenai utang pajak. Nah, di sini timbullah beberapa hal yang sedikit membingungkan atau unik lah kalau kita bilang. Apa sih perbedaan dari pajak terutang dengan pajak atau dengan utang pajak gitu? Kan sama aja, sama-sama utang. Tidak, kalau utang pajak yang kita bahas di awal itu merupakan utang yang memang sudah menjadi kewajiban kita, surat ketetapannya sudah keluar, ada berupa sanksi mungkin, atau berupa bunga atau denda yang memang secara perundang-undangan kita telah dikenakan atau surat ketetapannya sudah diberikan ke kita gitu. Sementara pajak terutang menurut Undang-Undang KUP pasal 1 angka 10 yaitu pajak yang memang kita mempunyai kewajiban di dalamnya, yaitu misalkan dalam suatu masa pajak kita mempunyai penghasilan yaitu misalkan PPh 21 selama 1 bulan kita bekerja, lalu kita mempunyai PPh 21, di situ dalam penghasilan tersebut kita mempunyai pajak terutang. Pajak apa itu? Yaitu berkaitan dengan pajak gaji kita, yaitu pajak 21. Atau mungkin kita melaksanakan beberapa kegiatan selama 1 tahun pajak ini yang memang dikenakan pajak di dalamnya, itu disebut dengan pajak terutang. Tapi secara surat ketetapan itu belum masuk ke kita, tapi secara transaksionalnya atau hal yang kita lakukan itu jadi timbul, atau mungkin bahasa akuntansinya seperti sudah terakru oleh kita gitu. Kita sudah mempunyai kewajiban dengan transaksi tersebut. Tapi secara surat ketetapan atau berupa denda dan sanksi belum ada di dalamnya. Kenapa? Karena kita tinggal bagaimana dari pajak terutang tersebut kita melunasi tepat waktu dan kita melaporkannya tentu juga dengan tepat waktu kayak gitu. Jadi kenapa sih kita harus bahas dari perbedaan dari utang pajak dengan pajak terutang? Itu untuk menghindari kesalahpahaman. Jadi kita harus paham dulu nih, apa sih pajak terutang, apa sih utang pajak. Sehingga penerapannya yang digunakan dalam asas hukum ini adalah mengenai asas hukum lex specialis derogat legi generali, yaitu aturan khusus yang memang mengatur perbedaan dari dua ini. Apa sih itu utang pajak, apa sih itu pajak terutang. Misalkan saya ambil contoh yang tadi saya ngambil bicara mengenai PPh 21. PPh 21 itu ketika kita sudah 1 tahun masa pajak, tentu kita harus lapornya gitu. Itu menjadi SPT tahunan pribadi kita sebagai mungkin pegawai atau sebagai sebuah pengusaha kayak gitu. Atau mungkin ada pajak-pajak yang berkaitan dengan hasil usaha kita. Tapi saya akan lebih fokus mengenai PPh 21-nya agar lebih mudah dipahami. Misalkan pajak terutang kita sekian puluh juta, misalnya saya ambil di sini sebagai contoh, pajak terutang kita ada nilai, misalkan untuk pegawai, saya pegawai swasta mempunyai pajak terutang yang saya harus laporkan dengan nilai 120 juta. Kemudian kredit pajak yang saya sudah bayarkan atau yang memang kredit pajak yang sudah kantor saya potong melalui pendapatan saya dengan nilai 100 juta. Tentu di sini ada selisih sebesar 20 juta. Nah, 20 juta tersebutlah disebut dengan kurang bayar. Kemudian saya memang tidak mempunyai sanksi atau denda atau bunga, kebetulan memang kantor juga melaksanakan pelaporan serta pembayaran tepat waktu sehingga tidak ada berupa sanksi dan denda, sehingga
saya mempunyai pajak yang harus dibayar. Nah, pajak yang harus dibayar inilah yang disebut dengan utang pajak. Tapi pajak terutang yang nilai 120 juta di awal saya, itulah yang disebut pajak terutang. Yang kebetulan atau memang secara administrasinya sudah kantor lakukan pembayaran atau kita bahasa pajaknya pemotongan, kemudian sudah juga dilaporkan oleh kantor tempat kita bekerja. Kayak gitu, sehingga perbedaan di situ nampak jelas bahwa kalau pajak terutang itu memang secara akru kegiatan kita sudah akan kita potong. Kalau utang pajak memang yang secara kewajiban harus kita laksanakan. Mungkin di dalamnya ada berupa sanksi, denda atau sebagainya. Tentu di sini juga ada surat ketetapan yang mengharuskan kita membayar sisa atau kurang bayar dari pajak tersebut, kayak gitu. Sebab timbulnya utang pajak. Nah, ini ada beberapa kajian teori nih yang digunakan untuk bagaimana sih kita melihat kenapa sih utang pajak ini bisa timbul, apa yang menyebabkannya, kayak gitu. Sehingga kita tahu, jangan asal nebak, jangan asal ya ibarat wah ini kamu ada utang pajak, tidak seperti itu. Kita harus membicarakan ada teori-teorinya, dan di sini yang saya angkat adalah ada dua teori. Yang pertama adalah teori material dan kemudian teori formil. Oke, di sini saya akan membahas mengenai teori material dulu. Jadi kalau menurut teori material, utang pajak itu timbul karena telah memenuhi syarat. Nah, ada syaratnya nih yang telah terpenuhi. Mungkin itu keadaan, peristiwa, atau kalau kita ngomong pajak ini berkaitan dengan transaksi-transaksi yang berkaitan gitu. Sehingga ketika transaksi-transaksi yang berkaitan ini merupakan menjadi dasar pengenaan pajak atau ada objek pajak di dalamnya, timbullah utang pajak di dalamnya tanpa harus menunggu surat ketetapan pajak yang memang diterbitkan oleh kantor pajak Pratama. Kemudian utang pajak ini timbul juga kita harus bisa lihat nih pasal mana yang mengatur, yaitu pasal 12 ayat 1 Undang-Undang KP yang menyatakan bahwa setiap wajib pajak wajib membayar pajak terutang sesuai dengan ketetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi misalkan saya di sini subjek pajak, misalkan subjek pajak saya adalah pegawai swasta. Objek pajak yang dikenakan ke saya adalah misalkan penghasilan saya setiap bulannya. Tanpa surat ketetapan itu harus didatangkan ke saya atau dituliskan ke saya, secara kewajiban pajak saya memang harus melakukan penyetoran atau pelaporan, kayak gitu. Tentu saja ada kelemahan dari teori material ini adalah karena sifatnya yang memang si orang pribadi atau itu melaksanakan sendiri atau kita bisa bahasakan sebagai self-assessment, terkadang ada wajib pajak yang memang tidak memahami nih, bagaimana sih cara ngitungnya, kemudian bagaimana nih cara melaporkan atau bahkan bagaimana nih cara nyetornya gitu. Karena tidak semua mungkin orang memahami mekanisme administrasi pajak yang baik. Sehingga terkadang dia harus menunggu dulu nih surat ketetapan-ketetapan yang dibuat oleh kantor pajak Pratama. Sehingga itu tentu akan menghambat kegiatan perpajakan yang efektif. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai teori formil. Nah, kalau teori formil ini justru kebalikan dari teori material gitu. Jadi bukan karena undang-undang pajak ini timbul, tapi karena memang menunggu dari surat ketetapannya. Jadi si wajib pajak ini timbul utang pajaknya ketika surat ketetapannya sudah dibentuk, kemudian dikirimkan ke dia, kayak gitu. Jadi memang agak sedikit perbedaan dari teori material. Kalau teori material, wajib pajak tersebut sudah mempunyai transaksi-transaksi yang diatur oleh undang-undang perpajakan, dan itu bisa dikenakan sebagai objek pajak, timbullah utang pajak. Sementara kalau teori formil ini, wajib pajak itu walaupun dia sudah melakukan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan objek pajak, tapi kalau surat ketetapan pajaknya belum sampai ke dia atau dia tidak mengetahui, maka belum timbul nih utang pajaknya, kayak gitu. Jadi sehingga teori formil ini mempunyai kelemahan. Kelemahannya apa nih? Seorang wajib pajak menunggu dulu surat ketetapan yang dibuat sehingga dia bisa tahu berapa sih pajak yang harus dibayar, kayak gitu. Sehingga ini menimbulkan kelemahan-kelemahan juga untuk menghambat kegiatan perpajakan yang efektif. Kenapa? Karena wajib pajak harus menunggu beberapa waktu gitu untuk dia bisa membayarkan pajaknya. Jadi dia bisa bayar pajak kalau surat ketetapannya sudah sampai ke dia, sehingga dia tahu nih angka yang dipakai, kayak gitu. Nah, di sini ada perbedaan juga nih. Ketika kita ngomong itu merupakan penetapan secara pajak dan itu merupakan ketetapan secara pajak, kayak gitu.
Kalau kita sekarang ngomong apa sih yang dimaksud dengan penetapan secara pajak itu, jadi setiap wajib pajak itu mempunyai kewajiban membayar pajak yang memang terutang dan memang sudah diatur sesuai dengan ketentuan-ketentuan kayak gitu. Terutama di pasal 12 ayat 1 Undang-Undang KUP, bahwa jika memang orang tersebut bekerja, mempunyai penghasilan, termasuk subjek pajak, kegiatan yang merupakan objek pajak, yaitu disebut dengan penetapan pajak undang-undangnya, maka si orang ini secara langsung atau memang secara otomatis dikenakan pajak di dalamnya. Inilah disebut dengan penetapan pajak kayak gitu. Ketika kegiatan orang tersebut atau orang tersebut merupakan objek subjek dari kegiatan perpajakan ini, lalu ada undang-undang yang mengatur dari kegiatan ini, itu disebut dengan penetapan pajak kayak gitu. Kemudian apa yang dimaksud dengan ketetapan pajak? Nah, kalau ketetapan pajak ini justru berbeda dari yang awal. Maksudnya gimana? Dikatakan ketetapan pajak ketika memang si orang ini atau si wajib pajak ini sudah dikenakan surat ketetapan pajak di dalamnya. Nah, di dalamnya itu bisa dikatakan seperti ini. Ada perhitungan-perhitungan pajak yang memang sudah dilihat, lalu mungkin ada terjadi kesalahan-kesalahan, sehingga dibentuklah surat ketetapan pajak ini ke wajib pajak tersebut, agar ada beberapa hal yang harus dibenarkan atau harus dijawab oleh si wajib pajak. Mungkin di dalam surat ketetapan ini bisa aja timbul sanksi, bisa aja timbul bunga, denda, atau sebagainya. Itulah yang disebut dengan ketetapan pajak. Jadi memang agak berbeda di sini. Baik itu apa sih penetapan pajak, apa sih itu ketetapan pajak. Sama seperti hal yang pertama, apa sih itu utang pajak dan apa itu pajak terutang. Jadi seperti itu. Jadi di sini ada beberapa hal nih kalau kita ngomong mengenai surat-surat ketetapan pajak yang dari tadi saya bahas. Di sini meliputi ada beberapa hal, yaitu pertama adalah surat ketetapan kurang bayar. Jadi kalau seperti tadi, saya punya pajak terutang 120 juta, ternyata kredit pajak saya 100 juta. Tentu saya masih ada kurang bayar pajak sebesar 20 juta dari selisih dua hal tersebut. Kemudian surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, mungkin ada hal-hal yang memang harus ditambahkan pada surat ketetapan yang awal. Kemudian yang C, surat ketetapan nihil, ketika memang sudah tidak ada lagi utang pajak di dalamnya dari wajib pajak tersebut. Kemudian yang terakhir adalah mengenai surat ketetapan lebih bayar. Nah, ini agak berbeda nih dari yang pertama. Kalau lebih bayarnya apa? Ketika pajak terutang kita misalkan nilainya 120 juta, kemudian kredit pajak yang kita bayarkan nilainya 140 juta, di situ ada kelebihan 20 juta, itulah dikatakan dengan lebih bayar, sehingga mungkin kita ingin mengambil uang tersebut yang lebih tadi, atau kita ingin mengkreditkannya di tahun pajak berikutnya, sehingga timbullah surat ketetapan pajak lebih bayar kayak gitu. Di sini ada kesimpulan yang bisa kita ambil. Kalau kita ngomong utang pajak, di sini kita akan ngomong bagaimana penetapan pajaknya. Jadi akan timbul yang namanya sanksi, kita nunggu dulu surat ketetapan pajaknya, kita lihat dulu di situnya mungkin ada bunga, denda, dan sebagainya, dan memang kita menunggu nih surat ketetapannya, baru dikatakan misalnya dengan disebut utang pajak, kayak gitu. Kemudian ada teori yang memang mengaturnya, dan yang kita ketahui adalah ada dua teori. Yang pertama teori formil, kemudian teori material. Tentu tadi yang saya sudah jelaskan sebelumnya, ada perbedaan-perbedaan juga ke dalam dua teori tersebut, kayak gitu ya. Semoga video singkat mengenai utang pajak ini dapat menambah wawasan kalian semua mengenai dasar-dasar perpajakan. Like jika kalian suka video ini, kemudian komen agar kita bisa mengetahui kritik saran yang tepat untuk kami ke depannya. Jangan lupa juga subscribe agar kami bisa memberikan video-video bermanfaat ke kalian lebih banyak lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, Safi Ramdhani dari Fakultas Ekonomi Bisnis UHAMKA. Assalamualaikum.